Hai, selamat datang di Spiritual Queen Love. Dan kita lihat di bulan September tahun 2025 dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14. Ada apa sih pesan semesta untuk para Libra? 7 September 2025 gerhana jatuh di rumah ke-6-nya Libra, yaitu Pisces. Nah, ini tuh berhubungan dengan pekerjaan, kesehatan, lawan, dan utang. Dampaknya bisa memicu stres kerja atau mungkin bisa ada konfrontasi juga dengan rekan. Waktunya kamu untuk melepaskan kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan. Dan ini merupakan saat yang tepat untuk menyelesaikan konflik dengan bijak ya. Jangan sampai kamu nantinya malah jadi memicu perdebatan. Jadi di tanggal 7 sampai 8 September di mana terjadi gerhana di Pisces, ini kamu harus fokus pada kesehatan, pola makan, terus pekerjaan harian. Bisa juga muncul beban kerja atau stres dari rekan kerja kamu. Tanggal 9 sampai 11 September itu ada matahari dan Merkurius di Virgo. Ini merupakan rumah ke-12-nya Libra ya. Artinya dia membawa fokus pada introspeksi, spiritualitas, kemudian ada rencana tersembunyi atau pekerjaan di balik layar yang mungkin akan kamu lakukan. Bisa juga menimbulkan sedikit kelelahan fisik ya. Jadi perlu istirahat yang cukup. Artinya di tanggal 9 sampai 11 September ini adalah waktu yang baik kalau kamu mau menyusun rencana keuangan atau proyek yang butuh strategi tersembunyi. Dan ini juga cocok ya kalau misalnya kamu mau meditasi, perenungan, dan healing batin. Dan kelelahan yang harus kamu waspadai bisa jadi munculnya dari overthinking juga. Jadi kurang-kurangin tuh yang namanya overthinking. Karena ada Saturnus yang retrograde di Pisces. Ini adalah rumah ke-6-nya Libra. Jadi akan menguji disiplin kerja dan kesehatan. Terus kalau misalkan ada penyakit lama ya, bisa jadi ini akan muncul dan kamu harus siap untuk mengatasi itu. 12 sampai 14 September, Venus ini bakal konjungsi Ketu di Leo. Leo ini adalah rumah ke-11-nya Libra. Ini berhubungan dengan persahabatan yang akan diuji. Dan dalam ujian ini hanya teman sejati aja yang akan bertahan. Kemudian mengenai harapan dan cita-cita juga mungkin harus direvisi supaya lebih realistis. Kemudian Mars masuk di Libra, yang mana itu adalah rumah pertama atau rumah ke-1-nya. Memberi energi keberanian dan dorongan buat maju udah pasti ya. Tapi juga harus hati-hati karena bisa jadi akan gampang tersulut emosi atau kamu jadi terlalu dominan. Artinya di tanggal 12 sampai 14 September kamu harus mulai menyaring atau menjaga jarak dengan teman-teman atau orang-orang tertentu dalam lingkaran pergaulan kamu. Kemudian Mars ini kan memang memberi energi baru ya, membuat kamu jadi lebih berani mengambil langkah. Ini memang cocok banget kalau kamu mau memulai proyek personal atau mungkin kamu mau memperbaiki penampilan kamu atau pencitraan kamu di muka publik. Oke, sekarang kita konfirmasi untuk para Libra ya. Kita lihat ada apa? Oh, kamu disarankan untuk melangkah menuju sebuah pengalaman yang baru atau melakukan hal yang berbeda dari yang biasa kamu lakukan sebelumnya. Tampaknya cocok ya. Tadi kan kita bicara tentang masalah kesehatan. Itu kamu harus melepaskan pola hidup yang gak sehat ya. Bisa begadang atau kebiasaan yang berhubungan dengan ketergantungan terhadap sesuatu tertentu ya. Atau mungkin kebiasaan pola berpikir juga bisa jadi loh ya. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan ya kamu yang memang harus menyusun rencana keuangan atau proyek yang butuh strategi tersembunyi. Nah, selain itu juga kamu harus sudah mulai nih ya untuk melangkah terhadap suatu proyek pribadi atau proyek personal yang berhubungan dengan perbaikan penampilan atau karisma, karena pada tanggal 12 sampai 14 September ini ada Venus dan Ketu yang berada di Libra, termasuk juga Mars yang pada saat yang sama berada di Libra ya. Nah, berarti ini adalah rumah pertama kamu. Jadi kita lihat lagi ya konfirmasi berikutnya. Nah, ini dia. Wow, ternyata di sini ada peluang untuk mendapatkan durian runtuh, bisa dibilang ya. Tampaknya sesuai juga dengan Merkurius yang sedang ada di Virgo secara aktif ya. Kembali lagi, ini adalah waktu yang baik untuk menyusun rencana keuangan atau proyek yang butuh strategi tersembunyi. Lebih cocok untuk kamu lakukan di tanggal 9 sampai 11 September ya. Nah, jadi kamu siap-siap aja untuk dapat rezeki yang tidak terduga. Oke, kita lihat lagi konfirmasi berikutnya. Wow, dan di sini juga disebutkan bahwa memang rencana keuangan atau proyek yang butuh strategi tersembunyi tadi bisa jadi kalau kamu tidak melakukannya kamu akan mengalami rasa terjepit ya dalam hal keuangan atau finansial. Nah, tapi ini dia peluang untuk kamu dapat durian runtuh atau dapat rezeki tidak terduga juga besar ya. Nah, oke, terakhir kita lihat konfirmasinya adalah ini dia, kamu harus jadi orang yang tegas, jadi orang yang membuat keputusan dengan tegas dan jelas. Jangan pelin-pelan ya, karena pelin-pelan itu nantinya akan membuat kehidupan kamu jadi nggak kesana kemari. Kamu merasa seperti selalu kebingungan atau malah akhirnya kamu jadi overthinking. Dan bisa jadi karena indecisiveness ini ya, atau ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang tegas gitu ya, atau memutuskan sesuatu dalam hidup kamu, itu akhirnya cuma jadi pikiran kamu yang kemana-mana dan akhirnya jadi overthinking. Waspada katanya, kamu bisa kelelahan loh gara-gara overthinking. Oke, itu dia untuk para Libra di tanggal 7 sampai dengan 14 September 2025.
Jadi kesimpulannya, kamu perlu memberikan perhatian ekstra pada kesehatan dan kerja harian. Kemudian ada energi baru dari Mars yang akan mendorong keberanian, tapi harus dikontrol supaya nggak meledak-ledak dan malah jadi masalah baru atau jadi konflik. Nah, kemudian yang ketiga, ada persahabatan dan jaringan sosial yang harus disortir, disaring atau difilter ya. Dengan cara itu kamu akan tahu siapa yang benar-benar mendukung kamu dan tidak. Mulai tanggal 7 sampai 14 September ini, spiritualitas dan introspeksi itu penting banget buat kamu Libra ya. Kenapa? Karena ini akan menjaga keseimbangan batin kamu. Saran praktis buat kamu, awal minggu nih kamu perbaikin dulu kesehatan dan atur ulang rutinitasnya. Nah, nanti masuk tengah minggu manfaatkan untuk refleksi. Jangan terlalu keras lah sama diri sendiri ya kan. Kemudian di akhir minggu pakai energi Mars untuk aksi nyata. Tapi tetap kamu harus jaga diplomasi khas para Libra. Itu dia pesan semesta untuk para Libra. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Semoga kamu selalu bahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.